Alhamdulillahilladzi basaqil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yang indah yang kita ucapkan di siang hari ini, di hari Jumat, adalah selain kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang begitu besar kepada kita sekalian, yang dengan nikmat itu kita sebagai hamba, sebagai manusia tentunya bisa beraktivitas di permukaan bumi ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, manusia pilihan, Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam taslim juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama dan orang-orang yang setia di jalannya hingga kita hari ini dan sampai yaumul kiamah kelak. Para jamaah sekalian, dalam khutbah yang saya akan sampaikan ada sebuah dialog di akhirat kelak antara Allah dengan manusia. Dan dialog itu adalah persoalan tentang waktu. Karena memang kita sebagai hamba, sebagai manusia, kita terikat dengan namanya waktu. Maka hati-hati terhadap waktu ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Kalau waktu yang diberikan oleh Allah kita tidak gunakan sebaik mungkin, maka kita akan celaka. Oleh karenanya Al-Quran memberitahukan kepada kita satu kisah yang ini belum terjadi. Kisah ini belum terjadi para jamaah sekalian. Akan tetapi kisah ini Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran, yang itu untuk menjadi pelajaran bagi kita. Yang pelajaran itu adalah agar kita sebagai hamba memperhatikan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dialog ini terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-112, 113 dan 114. Allah bertanya kepada hambanya, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Itulah pertanyaan Allah kepada manusia.
berapa tahun lamanyakah kamu tinggal di bumi? Jadi Allah bertanya kepada hambanya tentang kehidupan manusia, kehidupan hambanya itu di bumi, dengan pertanyaan yang simpel. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lamanya kamu tinggal di bumi? Kemudian manusia itu menjawab terhadap pertanyaan Allah ini, qalu labisna yauma aw ba'da yaum fas'alil adin. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Kata Allah, maka tanyakan kepada orang-orang yang menghitung. Allah menjawab, tanyakan kepada orang-orang yang menghitung. Qalu in labistum illa qalila law anna kuntum ta'lamun. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja kalau kamu sungguh mengetahuinya. Jadi Allah menegaskan kepada kita tentang waktu kehidupan kita di dunia ini ternyata sebentar. Dari mana kita mengetahui? Dari ayat ini, dari dialog antara Allah dengan manusia di akhirat kelak. Jadi para jamaah sekalian, kalau kita melihat ayat ini ayat ini belum terjadi, belum terrealisasi nanti. Tapi ayat ini sudah ada di dalam Al-Quran. Demikianlah Al-Quran sungguh sangat luar biasa. Al-Quran itu dia bercerita tentang masa lalu, the past, berkisah tentang masa kini, the present, dan berkisah tentang masa yang akan datang, the future. Jadi ayat ini berkaitan tentang masa yang akan datang, di mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, dan kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pertanggungjawaban yang dimintakan oleh Allah kepada kita hambanya adalah tentang waktu. Makanya Rasulullah menjelaskan, jaga ya waktu yang 5 sebelum datang yang 5. Masa tua sebelum masa muda, masa luang sebelum masa sempit, masa sehat sebelum masa yang sakit. Jadi kita disuruh menjaga waktu itu. Agar apa? Agar kita sebagai hamba tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena apa? Karena waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu qalil, kata Allah, sebentar, sedikit. Tapi kenapa kita merasa lama? Dari kita mulai kecil sampai hari ini kita merasa lama kehidupan kita. Karena kita sebagai manusia terikat yang namanya ruang dan waktu. Kita terikat dengan detik, kita terikat dengan menit, kita terikat dengan jam, kita terikat dengan hari, kita terikat dengan pekan, kita terikat dengan bulan, tahun, dan seterusnya. Maka kita merasa lama. Tetapi kalau kita melihat ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Dan kemudian kata Allah, tanyakan kepada orang-orang yang menghitung bahwa kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar. Ini bukan berarti orang yang nanti di akhirat itu suruh ngitung lagi, tidak. Maknanya adalah kepada kita yang masih hidup untuk menghitung-hitung waktu kita. Oleh karena itu kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam pepatah Arab menyatakan al-waktu kasyait, waktu itu seperti pedang. Artinya yang memotong terus menerus. Sementara kita tidak sadar bahwa waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita semakin berkurang. Nah, tentunya dari 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita, ingin memberikan pelajaran kepada kita bagaimana pentingnya waktu, agar kita tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Nantilah bertobat kalau sudah tua. Nantilah bertobat kalau sudah kaya. Al-maut tidak pernah mengundur. Al-maut tidak pernah memajukan. Fa iza azaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Nah, para jamaah sekalian, maka kemudian di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita ini bukan kehidupan yang kemudian untuk main-main saja, bukan. Bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang serius. Kata Allah dalam ayat selanjutnya, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara bermain-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi dari dialog ini dengan ayat 14-nya Allah ingin menguatkan kepada kita, Allah ingin menegaskan kepada kita sekalian bahwa kehidupan di dunia ini bukan kehidupan yang main-main. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang serius, para jamaah sekalian. Jadi kehidupan yang serius. Kalau masih ada di antara kita kaum muslimin yang menganggap bahwa kehidupan di dunia ini main-main, maka dia akan rugi. Karena dia tidak akan mempersiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kehidupannya hanya main-main saja. Ingat bahwasannya kehidupan di dunia ini, kata Allah, adalah kehidupan yang serius. Bukan kehidupan yang main-main, tapi kehidupan yang serius. Oleh karenanya Allah ingin mengembalikan kita ke tempat kembali semula. Apa tempat kembali semula hamba Allah itu? Adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena nenek moyang kita dulu Adam alaihissalam dan ibu Hawa tinggal di surga. Tapi kemudian diturunkan oleh Allah ke bumi ini. Dan bumi ini memang tempat ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bahwa Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan, itu adalah sebagai ujian bagi kita agar Allah mengetahui siapa yang baik amalnya di antara kita, siapa yang the best amalnya di antara kita. Ini maknanya bahwa kehidupan kita di dunia ujian. Jangan kita berleha-leha, jangan kita ongkang-ongkang kaki, karena ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Surga itulah tempat hamba Allah yang sebenarnya. Maka di dunia ini Allah memberikan kita ujian, kesabaran dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita melaksanakan sholat diperlukan kesabaran. Kita melaksanakan puasa diperlukan kesabaran. Kita melaksanakan zakat, haji dan sebagainya. Itu semuanya
diperlukan kesabaran para jamaah sekalian. Dan ibadah yang kita lakukan ya, dibanding dengan nikmat yang nanti Allah berikan itu tidak sebanding. Kata Nabi, umur umatku itu antara 60 sampai 70. 60 sampai 70. Setelah itu Allah panggil. Kalau kita beribadah, mungkin ibadah kita 55 tahun kalau usia kita 60. Tapi ketika kemudian kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya karena kita taat, tunduk mengikuti perintah-perintah Allah, maka di akhirat itu khalidina fiha abada. Selama-lamanya kita hidup di sana. Coba dibandingkan dengan kita bersusah payah di dunia, kita beribadah, melaksanakan perintah-perintah Allah, malam kita bangun dengan kesabaran. Tapi nanti di surganya Allah kita tidak lagi disuruh untuk sholat, kita tidak lagi disuruh untuk zakat, tetapi yang ada adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi zakat. Coba bayangkan para jamaah sekalian, kehidupan di sana abadan abada, selama-lamanya. Jadi mari kita bersabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena apa? Karena kehidupan kita qalil sebentar. Coba kalau kita hitung, Pak, andaikan kita 60 ya, ternyata kuncinya ini di dalam surat Al-Hajj ya, itu satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun perhitungan manusia. Kalau andaikan kita umur kita 60 tahun, berarti 60 per 1000. 60 per 1000 itu sama dengan 0,06 hari. Kalau 0,06 hari ya, dikali 24 jam, maka akan ditemukan 1,44 jam. Jadi andaikan manusia itu hidup 60 tahun, di sisi Allah hanya 1,44 jam. Sebentar, makanya kata Allah qalil, kamu kehidupan kamu sebentar. Nah, oleh karena itu dengan dialog ini antara manusia dengan Allah di akhirat kelak, yang ini belum terjadi, apa hikmah yang dapat kita ambil para jamaah sekalian? Yang dapat kita ambil adalah bahwa kehidupan kita sebentar di dunia ini, kita beribadah mengikuti perintah-perintah Allah, kita taat kepada perintah Allah, nanti Allah akan berikan kehidupan selama-lamanya, abadan abada ya. Kalau manusia yang taat kepada Allah dimasukkan ke dalam surganya, itu abadan abada ya. Kalau istilah bisnis ya, itu kita punya modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Nah ini kehidupan kita ini ya. Kita hidup tidak lama, 60 tahun. Kalau kita tunduk taat kepada perintah Allah, maka kehidupan kita nanti di surganya Allah kelak selama-lamanya. Ini yang harus kita raih para jamaah sekalian. Mudah-mudahan dari dialog ini kita sadar, pertama bahwa kehidupan kita tidak lama sebentar. Kemudian yang kedua, kehidupan kita di dunia ini diuji oleh Allah ya. Agar apa? Agar Allah tahu siapa orang-orang yang tunduk taat kepada perintah-perintahnya. Dan mudah-mudahan para jamaah sekalian, tentunya dari dialog ini bagaimana kita mengambil hikmah bahwa kehidupan kita hanya sebentar dan tidak ada lain kehidupan kita di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia selainkan di dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul hadza wastaghfiru wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Para jamaah sekalian, dalam khutbah yang kedua ini tentunya kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwasannya Allah ingin mengingatkan kepada kita, Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita tentang waktu. Dalam surat Al-Hasyr kita sudah paham, Allah mengingatkan kita siapa orang-orang yang beruntung itu. Orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang dia beriman dan beramal soleh. Yang tentunya keimanan dan amal soleh ini adalah merupakan modal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang sadar akan peringatan-peringatan Allah, sehingga kita sadar sebagai hamba Allah tidak ada yang melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Allahumma qul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana hafiz 'alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumal kafirin. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru ni'mati wa la dzikrullahi